Hai guys, welcome back to my channel Raj Kumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai makin hari musuhmu makin menjerit. Oke, mari kita lihat ya guys ya, energi dari orang yang sering sekali memusuhimu. Walaupun kamu merasa bahwa kamu tuh nggak punya musuh, tapi ternyata kamu dimusuhi orang, ya sama aja. Dia yang memusuhi kamu atau yang menjadi musuh kamu itu makin hari sepertinya makin menjerit. Wah, kenapa ini ya guys ya sampai menjerit segala ya? Mari kita cari tahu di sini ya guys ya, lebih detail melalui energi dari musuhmu yang pernah terkoneksi dengan dirimu ya, atau kamu pernah berdealing dengan orang ini sebelumnya ya guys ya. Ini buat kamu-kamu yang merasa resonate aja, buat kamu-kamu yang merasa memerlukan pesan untuk menambah wawasan dan mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu. Well guys, sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Raj Kumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. Oke, mari kita lihat di sini energi dari dirimu dan seseorang yang sering sekali memusuhi kamu, atau seseorang ini ingin jadi musuh kamu ya guys ya, karena dia sering sekali jolim terhadap dirimu atau suka berperilaku toksik ya guys ya, yang mana dia memang sengaja memperlakukan kamu dengan buruk karena dia tidak suka dengan kamu ya, atau karena dia sering memusuhi kamu ya dengan alasan yang bervariasi. Mari kita lihat di sini ya, ada apa aja. Ada Eight of Cups, ada Six of Wands, ada Seven of Pentacles, ada the Strength, ada the Fool, ada Four of Wands, ada the Sun, and ada the Death. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terpanggil untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. Well guys, di sini aku merasakan ya bahwa orang yang sering memusuhi kamu ya, ini kayaknya makin hari ya makin menjerit ya guys ya. Kenapa? Karena di sini kamu sudah mengabaikan dia, karena kamu sudah tidak mau tahu lagi tentang dirinya. Kamu sudah tidak peduli lagi terhadap tindak tanduknya atau terhadap apa yang dia lakukan ya, karena kamu sudah tahu tentang kebusukannya, karena kamu sudah tahu tentang drama-drama yang dia mainkan, maka kamu memilih untuk pergi meninggalkan dirinya. Dan di sini dia merasa kalah, di sini dia merasa tidak dihargai, dia merasa terkucilkan atau merasa kecil ya. Dia merasa sangat kesal. Itu kenapa musuhmu ini makin hari makin menjerit, karena kamu sudah tidak peduli lagi terhadap dirinya. Makin hari musuhmu makin menjerit, kamu sudah cut off koneksi dengan dirinya. Makin hari musuhmu makin menjerit karena kamu mengabaikan dirinya. Kamu sudah tidak menganggap dia lagi berada di muka bumi ini ya, seolah-olah dia sudah tiada ya, atau seolah-olah kamu sudah tidak mengenalnya atau tidak mau tahu lagi dengan dirinya. Dengan kata lain, kamu tidak mau lagi lihat wajahnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Maka dia di sini makin merasa kesal, sebel sama kamu ya. Makanya dia kayaknya makin gergetan ya melihat dirimu yang mengabaikan dirinya.
Itu kenapa? Makin hari musuhmu ini makin menjerit karena kekesalannya melihat kamu yang sudah tidak mempedulikan dirinya lagi. Mungkin kamu sebelumnya itu pernah atau sering menanggapi kelakuan toksiknya ya, dan dia merasa senang, bahkan dia merasa terhibur ya. Dia merasa hebat, merasa bangga dengan kelakuan toksiknya itu karena kamu memberikan reaksi atau tanggapan terhadap kelakuan toksiknya. Nah, setelah kamu meninggalkan dia pergi, udah tidak mau tahu lagi urusan dia, dia mau jungkir balik kah, dia mau kesana kesini kah, dia mau kemanapun, kamu udah nggak peduli, nggak mau ngurusin lagi. Disitulah dia merasa kayak udah nggak berharga, ya, kayak hilang kepercayaan diri ya, dan jadi minder sama dirimu gitu loh guys ya. Akhirnya di sini dia kayak meratapi nasibnya ya, atau dia merasa kecil ya guys ya, karena kamu sudah tidak lagi menghargai dirinya ya. Kamu sepertinya sudah tidak respect lagi sama dia ya, walaupun usianya itu lebih tua daripada kamu, tapi kelakuannya ini kayak bocah gitu loh guys ya, yang mana dia sering sekali ngerjain kamu, atau sering kali memperlakukan kamu dengan buruk, atau sering sekali dia tidak menghargai kebaikan kamu ya, malah sering meremehkan dan menyepelekan kamu, bahkan ada juga yang sampai menghinakan dirimu dan sering mengolok-olok juga mengejek dirimu ya. Itu kenapa kamu nggak mau ambil pusing, kamu cut up koneksi, kamu pergi meninggalkan dirinya dan sudah tidak mau peduli lagi terhadap dirinya. Dan disinilah dia melihat kamu yang begitu cuek dan dingin, makanya dia makin hari musuhmu ini makin menjerit. Nah, seperti itu ya guys ya. Wah, dia nggak punya akses lagi untuk mengacaukan hidup kamu atau untuk berbuat onar di dalam kehidupanmu ya guys ya. Kamu udah tidak peduli lagi. Wah, good job. Oke, and next di sini musuhmu ini makin hari makin menjerit ya, karena di antara kamu ini ada yang sepertinya mendapatkan penghargaan dari seorang atau beberapa orang yang ada di sekitarmu ya. Orang-orang yang support ke kamu atau orang-orang yang merasa senang dengan kehadiranmu, yang mana mereka ini menghargai dirimu ya, memberikan kamu mungkin curahan kasih sayang, atau mereka ini bertepuk tangan atau ikut bersuka cita atas keberhasilan kamu, atas pencapaian kamu. Ini bikin musuhmu merasa panas dan gerah ya, sehingga makin hari musuhmu makin menjerit karena sepertinya masih ada orang-orang yang peduli dengan dirimu, masih ada orang-orang yang respect atau menghargai kamu. Dia pikir setelah dia tidak ada bersamamu atau setelah kamu meninggalkan dirinya, maka kamu akan sendirian dan orang-orang akan mengucilkan dirimu karena orang-orang sudah diprovokasi atau dihasut oleh dia. Tapi ternyata yang terjadi adalah tidak semua orang itu menurut atau mengikuti arahan dia atau terjebak dengan hasutan, termakan oleh provokasinya itu ya. Masih ada orang-orang yang baik yang siap membackup kamu, yang masih sayang sama kamu, yang peduli terhadap dirimu, dan yang masih berpihak sama kamu. Disinilah dia merasa kalah ya. Itu kenapa makin hari musuhmu makin menjerit. Oke, next di sini makin hari musuhmu makin menjerit melihat kamu semakin hari sepertinya semakin tenang ya. Tidak lagi mungkin seperti dulu yang mana kamu cepat bereaksi atau reaktif terhadap kelakuannya. Kamu di sini lebih sabar, lebih santai, lebih tenang, lebih relax, lebih enjoy menikmati kehidupanmu sendiri ya. Yang mana dia di sini merasa kesal karena dirinya merasa tidak penting bagi dirimu ya. Kamu sudah tidak menganggap keberadaan atau eksistensinya lagi, apalagi menghargai keberadaannya ya. Dulu mungkin kamu sempat baik sama dia, dulu kamu mungkin sempat menghargai dia, menyanjung dia, atau membuat dia ini merasa dihargai, dihormati gitu ya guys ya. Karena mungkin posisinya dari segi usia dia lebih tua daripada kamu, atau vice versa ya guys ya. Mungkin saja kamu dulu memperlakukan dirinya dengan baik karena kamu ingin menghormatinya, ingin menghargainya. Sebab dia mungkin tetangga kamu, atau dia adalah atasan kamu, atau dia adalah orang yang berada di circle kamu gitu. Jadi kamu pengen berbaik-baik kepada sesama. Tapi setelah kamu tahu ya kelakuan aslinya, perilaku toksiknya, kamu sudah tidak respect lagi sama dia. Dan kamu tidak segan-segan untuk meninggalkan dia pergi ya. Di sini dia sangat
merasa kayak tidak dihargai lagi ya, dan dia merasa harga dirinya itu rendah gitu loh guys ya, karena kamu sudah tidak mempedulikannya lagi dan tidak mau tahu lagi tentang dirinya dan urusannya, sehingga dia di sini merasa kecil ya. Dulu dia kayak merasa besar karena mungkin saja dulu kamu bergantung sama dirinya, mungkin secara finansial atau ekonomi ya, kamu masih membutuhkan duit dari dirinya ya. Kalau misalnya dia ini adalah orang yang memiliki koneksi lebih daripada teman ya, mungkin saja dia adalah mantan kamu atau atasan kamu, bos kamu gitu ya. Jadi kamu ada bergantung sesuatu sama dia ya, sehingga kamu berpikir ulang untuk meninggalkannya ya. Tapi setelah kamu diperlakukan buruk, bahkan ada dari musuhmu ini yang kayaknya pengen menginjak-injak kamu ya, seolah-olah kayak mau nginjak kepala gitu ya, atau misalnya udah dikasih hati minta jantung gitu. Di situ kamu udah kayak, wah ini parah nih, toksik banget ya, udah pengen merugikan kamu gitu ya guys ya, udah kayak pengen bikin kamu tuh nggak hidup gitu loh guys ya. Maksudnya nggak hidup secara mental gitu ya guys ya, kayak pengen memetongkan karakter kamu ya, seolah-olah kamu kayak kehilangan jati diri kamu gitu ya guys ya, karena dia kayak pengen menggenggam kamu, atau dia pengen mengkontrol kamu, bahkan mensabotase dan mengabuse dirimu ya, membuat kamu menjadi rendah diri, membuat kamu kehilangan kepercayaan diri. Maka semenjak itu kamu kayak bertekad untuk pergi, apapun risiko atau konsekuensinya. Mungkin kamu kehilangan pekerjaan, mungkin kamu kehilangan gaji, mungkin kamu kehilangan pentacles, pemasukan, income. Kamu sudah bertekad untuk pergi apapun yang terjadi ya, karena kamu sudah merasa tidak betah, bahkan muak ketika kamu masih bersama dengan dirinya. Kamu diperlakukan dengan buruk, kamu selalu disakiti, kamu mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan selalu mendapatkan perlakuan buruk. Maka kamu tidak mau lagi diperlakukan seperti itu, karena kamu mulai menyayangi dirimu dan kamu mulai meninggalkan dirinya, sehingga dirinya merasa tidak berharga lagi karena tidak sepenting dulu ya. Mungkin kamu dulu bergantung sama dirinya, sekarang mungkin kamu sudah independen atau sudah mampu mandiri. Nah, seperti itu. Dan di sini ya, musuhmu ini makin hari makin menjerit ya, karena melihat kekuatan kamu yang sebenarnya ya guys ya. Dulu mungkin musuhmu ini meremehkan kamu ya, mungkin saja musuhmu ini adalah tetanggamu sendiri ya. Dulu kamu sempat menjalin hubungan baik dengan dirinya ya, kamu masih menghargai dia, menghormati dia selaku orang yang lebih tua misalnya ya, atau selaku orang yang mungkin saja memberikan kontribusi terhadap dirimu ya. Tapi ketika kamu diperlakukan makin hari makin buruk ya, makin hari kamu kayaknya makin diperlakukan dengan semena-mena atau sewenang-wenang, maka kamu sudah bertekad untuk menghentikan itu, menghentikan siklus toksik yang ada di dalam hubungan kamu bersama dengan dirinya, dengan cut off koneksi ya. Maka ketika dia mulai marah dan menyerang dirimu, kamu pun menahan diri untuk tidak memberikan balasan, atau kamu di sini berusaha untuk menahan emosi kamu untuk tidak menyerang dirinya balik gitu, dan kamu lebih memilih mengabaikannya. Dan kekuatan kamu di balik diam kamu ini menyakiti dirinya dan membuat dirinya merasa terluka karena kamu tidak lagi mempedulikan dirinya dan mengabaikan dirinya. Ternyata kamu lebih kuat ketimbang apa yang dia kira sebelumnya. Dia pikir kamu adalah sosok yang lemah, tak berdaya, apalagi kalau kamu seorang perempuan ya. Dia merasa bahwa kamu ini adalah orang yang biasa-biasa aja, tidak memiliki kemampuan apapun, karena mungkin dilihat dari segi fisik kamu mungkin berpostur kecil, atau mungkin kamu orangnya lemah lembut gitu ya guys ya, kayak nggak berpower gitu ya guys ya. Tapi ketika dia menghujami kamu dengan cercaan, hinaan, atau memperlakukan kamu dengan buruk, maka disitulah kekuatan kamu keluar ya, dimana kamu tidak lagi membiarkan dia berlaku semena-mena, dan kamu tidak segan-segan untuk meng-cut off koneksi dan menendang dia dari duniamu, walaupun dia mungkin saja memiliki jabatan yang lebih tinggi, atau memiliki kehidupan yang lebih mentereng, atau dia lebih kaya daripada kamu, atau dia lebih berduit daripada kamu. Kamu tidak peduli, karena kamu di sini sangat menjaga harga diri kamu. Kamu tidak mau ada orang yang menginjak-injak harga diri kamu. Cukup gitu loh guys ya. Jadi kamu tuh udah ngerti gitu ya guys ya, batasannya sampai di mana gitu. Kamu bertoleransi terhadap orang-orang kalau misalnya orang-orang itu tidak terlalu jauh menyakiti kamu. Tapi ketika mereka
memberikan rasa sakit itu secara konsisten dan intensitasnya berlebih, maka itu sudah membuat kamu lelah dan kamu mulai menarik diri serta berani untuk meninggalkannya pergi, kayak gitu loh guys ya. Jadi kamu ini sudah cukup bersabar untuk menghadapi orang ini gitu ya. Dan kesabaran ini tidak selalu harus membiarkan diri kamu terluka atau merasakan rasa sakit itu. Kamu perlu menyayangi dirimu sendiri ya, karena dirimu ini berharga dan kamu tidak pantas, tidak layak diperlakukan dengan buruk karena kamu punya harga diri. Nah, seperti itu ya guys ya. Karena bagi kamu harga diri adalah segalanya yang tidak bisa ditukar dengan materi. Itu kenapa ya kamu berani meninggalkan dirinya walaupun penuh dengan konsekuensi atau resiko. Mungkin kamu kehilangan pekerjaan, mungkin kamu kehilangan banyak teman, mungkin kamu akan dipecat dari pekerjaan, mungkin kamu akan kehilangan penghasilan. Itu adalah resiko ya. Tapi kamu nggak takut di sini ya guys ya, karena kamu memiliki keyakinan dan iman yang kuat bahwa maut, rezeki, jodoh, dan segala sesuatu yang ada di dunia ini diatur oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Dan ketika dia, musuhmu ini, orang yang sering memusuhi kamu atau mengajak orang lain untuk memusuhi kamu ini, melihat dirimu ini mampu bangkit dari keterpurukan, ini membuat dirinya makin hari makin menjerit ya. Apalagi ketika dia tahu bahwa kamu punya pekerjaan baru atau mendapatkan income, pemasukan, penghasilan baru ya. Itu membuat dirinya makin hari makin menjerit karena dia tidak mampu lagi mengontrol dirimu. Kamu tidak lagi bergantung kepada dirinya. Kamu sudah terlihat lebih tangguh, lebih kuat, dan lebih mandiri atau lebih independen. Wah, luar biasa ya guys ya. Oke, next. Di sini makin hari musuhmu itu makin menjerit ketika dia melihat kamu happy-happy. Ya, ketika kamu bisa berbahagia dengan diri sendiri dan orang-orang sekitar, ketika kamu mampu membentuk kehidupan kamu dengan sukacita dan rasa riang gembira, itu membuat musuhmu makin hari makin menjerit. Karena dia pikir kamu tidak akan pernah bahagia tanpa dirinya. Dia kepedean atau terlalu pede, menganggap dirinya terlalu penting bagi dirimu di dalam hidupmu ya. Sehingga dia merasa bahwa kamu itu akan bersedih hati dan tidak akan pernah bahagia tanpa kehadiran dirinya. Tapi yang terjadi adalah kamu bisa happy-happy tanpa dirinya. Dan ini membuat musuhmu makin hari makin menjerit. Oke, next. Di sini makin hari musuhmu makin menjerit karena melihat kamu kehidupannya makin hari makin bersinar terang ya. Dimana di sini banyak sekali hal-hal baik atau kebaikan-kebaikan yang datang di dalam kehidupanmu, baik berupa material atau rezeki maupun hubungan. Ada orang-orang baru yang datang ke dalam kehidupanmu, yang memberikan dukungan, yang memberikan support, yang membuat kamu bisa memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Makin banyak teman, makin banyak peluang, makin banyak kesempatan yang hadir di dalam kehidupanmu untuk membentuk hidupmu menjadi lebih baik lagi. Maka banyak keberuntungan-keberuntungan yang menyelimuti dirimu sehingga itu mampu mengangkat derajatmu naik dan membuat kehidupanmu menjadi lebih baik lagi sehingga kehidupanmu terlihat lebih bersinar dan bercahaya, dan ini membuat musuhmu makin hari makin menjerit ya guys. Oke. Dan di sini makin hari musuhmu makin menjerit, yang mana dia melihat begitu banyak perubahan dari dirimu dan kehidupanmu. Kamu mampu bertransformasi menjadi versi terbaik kamu. Semakin kamu mengupgrade dirimu baik secara fisik maupun secara psikis, maka itu membuat dirinya semakin terbakar amarah ya. Karena dia pikir kamu tidak mampu mendapatkan perubahan, tidak mampu mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Tapi ternyata kamu mampu bangkit dari keterpurukan dan merubah dirimu menjadi versi terbaik dari dirimu. Kamu mampu menonjolkan kemampuan atau potensi yang kamu miliki sehingga itu bisa menunjang dan membantu kamu untuk meningkatkan taraf kualitas kehidupan kamu. Transformasimu ini atau perubahan yang kamu buat di dalam kehidupanmu membuat musuhmu makin hari makin menjerit. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, so guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius.
Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen Earth Signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Leo dan Scorpio. Ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu ya. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. What is message from the universe for you? Alright, di sini ada look to your inner strength and love is all around you. Pesannya buat kamu di sini ya guys ya. Look to your inner strength. You are stronger than you realize. Kamu adalah seseorang yang lebih kuat daripada apa yang kamu ketahui selama ini ya. Mungkin kamu menganggap dirimu itu biasa-biasa aja ya. Tapi ketika terjadi huru-hara atau ketika kamu berkonflik, berseteru dengan seseorang, maka kemampuan kamu itu akan keluar. Kemampuan untuk survive atau bertahan ya. Bertahan dari terpaan badai permasalahan yang diciptakan oleh orang-orang toksik, yang mana mereka berusaha untuk membuat kamu menderita, yang mana mereka berusaha untuk menggenggam diri kamu, untuk bisa mensetir diri kamu, tapi kamu mampu melepaskan diri dan membebaskan diri dari genggamannya, dari perangkapnya, dari perlakuan toksiknya, sehingga kamu bisa menentukan jalan hidupmu sendiri, tanpa orang-orang yang berusaha mempengaruhi kamu, tanpa mereka yang berusaha untuk menekan kamu, agar kamu tetap berada di level bawah. Kamu adalah seseorang yang berjiwa kuat dan tangguh, di mana ada kekuatan di dalam dirimu ketika kamu berada di posisi terdesak. Kamu tidak mengetahui bahwa kamu lebih kuat dari apa yang kamu bayangkan. Mungkin kamu belum menyadari kekuatan kamu yang sebenarnya. Namun ketika kamu tertrigger atau terpacu, terpicu, terpancing oleh suatu case atau suatu permasalahan, maka yang membuat kamu terpojok atau membuat kamu berada di posisi yang urgent, maka disitulah kekuatan kamu yang sesungguhnya akan muncul. Love is all around you. There is love everywhere all the time. Simply acknowledge this as true. Sebetulnya cinta kasih itu ada di sekitar kamu, mengelilingi dirimu, menyelimuti dirimu. Kamu yang terkoneksi dengan readingan ini sebetulnya berhati mulia, memiliki hati yang tulus. Kamu adalah orang yang dibutuhkan oleh orang sekitar untuk bisa bertumbuh dan berkembang, karena kamu adalah seseorang yang memiliki jiwa penolong. Kamu orang yang penuh kasih dan kamu selalu berusaha untuk bisa membantu sesama dan memberi manfaat untuk sesama. Itu kenapa kamu beraura positif dengan energi yang penuh dengan cinta kasih, yang mana bisa membentuk dan membawa kedamaian di dalam kehidupan ini. Kamu adalah orang yang bisa diandalkan oleh orang-orang sekitar, karena kamu selain orang yang berjiwa penolong, kamu juga memiliki ketangguhan di dalam jiwamu, karena kamu sudah melewati masa-masa sulit di dalam kehidupanmu, yang mana itu menjadi pengalaman berharga untuk dirimu, agar kamu bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang sekitar, karena pengalamanmu sangat bisa membantu kamu untuk bertumbuh dan berkembang dan menjadi contoh yang memberikan inspirasi bagi orang banyak. Dan cinta kasihmu ini membuat orang-orang terinspirasi untuk bisa memperlakukan sesama dengan baik. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya ya guys. See ya.